Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan presentasi dari saya, yaitu makalah dari saya, Pendidikan Agama Islam dengan judul Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, yaitu disusun oleh dengan saya sendiri, Analta Alfita Zahra dengan NIM J.231.23.0086, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika dan Komunikasi Universitas Semarang 2024. Dan di sini saya sudah sediakan kata pengantar juga dan ada daftar isinya. Di sini saya akan langsung ke bab 1, yaitu penduluan dari latar belakang, yaitu memahami tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, di sini saya akan jelaskan pemahaman tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menjadi sangat penting, mengingat kedua sistem ini menjadi dasar dalam pengaturan kegiatan ekonomi di berbagai negara. Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai dalam dan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan ekonomi konvensional yang lebih mengedepankan paham kapitalisme dan liberalisme. Perbedaan mendasar ini berpengaruh pada praktik dan kebijakan ekonomi yang dihasilkan. Kedua, eh, sistem ekonomi yang tersebut telah menjadi perdebatan di kalangan para ahli ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji. Sistem ekonomi Islam dinilai lebih menekan aspek keadilan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, ekonomi konvensional berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan individu. Di tengah dinamika perekonomian global, memahami tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menjadi relevan. Negara-negara yang dihadapkan pada pilihan untuk mengadopsi sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut, serta mampu menjawab tentang ekonomi modern. Dan memahami kedua sistem tersebut, dapat kita menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mencari solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Dan hal ini akan terjadi, akan berdampak pada perumusan kebijakan ekonomi yang lebih baik dan lebih bijak dan sesuai dengan tujuan pembangunan suatu negara atau masyarakat. Dan di sini saya sudah memberikan atau saya sudah isi tujuan dan manfaatnya. Yang pertama dari tujuan adalah memahami pengertian sistem ekonomi Islam. Yang kedua, memahami pengertian ekonomi konvensional. Yang ketiga, menganalisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Kelima, memberikan wawasan mengenai penerapan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional di berbagai negara. Menyadari pentingnya memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut suatu negara dan atau masyarakat. Dengan tujuan tersebut, yang lebih suat sini diharapkan makalah ini yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem ekonomi Islam dan konvensional serta implikasinya dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah menambah wawasan tentang sistem ekonomi Islam dan konvensional. Dua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan, tujuan, dan praktik dari kedua sistem ekonomi tersebut. Ketiga, menyadari pentingnya memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Keempat, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem ekonomi yang akan diadopsi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi dan ekonomi konvensional. Yang terakhir adalah membantu menyikapi perdebatan dan isu-isu terkait penerapan sistem ekonomi di berbagai negara. Dengan tujuan tersebut, dapat menambahkan beberapa poin pada bagian manfaat yang diharapkan. Makalah ini dapat memberikan nilai lebih bagi pembaca dalam memahami pentingnya kedua sistem ekonomi tersebut, serta implikasinya dalam kebijakan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Dan
Kita sudah sampai bab 2 yaitu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari pengertian sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman utama. Tujuannya adalah mencapai falah atau kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui pengalokasian sumber daya secara efisien dan adil. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi harus terbebas dari riba, gahar, dan masyir. Prinsip-prinsip utamanya antara lain keadilan, kemitraan, kepemilikan, terbatas, serta tanggung jawab individu dan pemerintah dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Aspek etika dan moral juga ditekankan. Sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan kebebasan perusahaan dengan batas-batasan tertentu untuk mencegah eksploitasi dan ketimbangan berlebihan. Peran perintah adalah mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai syariat dan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Baik, maaf ada kendala. Sistem ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu dan kebebasan perusahaan dengan batas-batasan tertentu untuk menjaga eksploitasi dan ketimbangan berlebihan. Peran pemerintah adalah mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai syariah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan juga pengertian ekonomi konvensional. Dan tadi adalah sistem ekonomi Islam. Sekarang adalah ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang saat ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem berlandasan pada pemahaman kapitalisme dan liberalisme yang menjadikan kepentingan individu sebagai prioritas utama. Tujuan ekonomi konvensional adalah memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme yang pasar bebas. Dalam ekonomi konvensional ini, hak kepemilikan individu sangat dihargai dan pemerintah memberikan kebebasan yang luas bagi pelaku ekonomi untuk berusaha dan bersaing di pasar. Peran pemerintah ini lebih bersifat minimal dengan penerapan sistem persaing bebas dan membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alami. Sistem ini menganut prinsip laissez-faire di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi diminimalkan. Kekuatan permintaan dan penawaran di pasar menjadi faktor utama yang menentukan alokasi sumber daya ekonomi, akumulasi kekayaan individu dan perusahaan menjadi tujuan utama dalam ekonomi konvensional. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, ekonomi konvensional juga mengakui adanya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas sistem serta menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Dan di sini saya juga sudah menambahkan ciri-ciri ekonomi Islam dan ciri-ciri ekonomi konvensional. Dari sistem ekonomi Islam, di sini yang pertama adalah berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mencapai falah atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ketiga, mengutamakan keadilan dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Keempat, menerapkan prinsip kemitraan dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Kelima, kepemilikan individu diakui namun dengan batasan-batasan tertentu. Keenam, melarang praktik riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Ketujuh, menekankan aspek etika dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. 8. Pemeran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi agar sesuai syariah dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat. Ya, di sini saya akan jelaskan juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Yang pertama juga adalah berdasarkan pada paham kapitalisme dan liberalisme.
Dan kedua adalah tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengutamakan kepentingan individu dan kebebasan berusaha. Keempat, menerapkan sistem persaingan bebas dan mekanisme pasar yang bebas. Kelima, hak kepemilikan individu yang sangat dihargai, karena peran pemerintah lebih bersifat minimal dalam kegiatan ekonomi. 7. Menganut prinsip laissez-faire atau campur tangan pemerintah diminimalkan. 8. Akumulasi kekayaan individu dan perusahaan menjadi tujuan utama. Kesembilan, dalam perkembangannya mengakui adanya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, dengan memahami ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi tersebut, kita lebih mudah membedakan menganalisis penerapannya dalam kebijakan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Dan di sini ada hadis dari sistem ekonomi dan hadis sistem ekonomi konvensional. Di sini saya akan bacakan juga tentang hadisnya. Yang pertama dari hadis sistem ekonomi Islam. Oke, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim ibn Abdillah an abihi qala qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhlul al-muslimi la yaslimu wa la yuslimu, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzolimi dan melantarkannya. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma'a al-bai'u antarodin, yang artinya adalah sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bahiki, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan di sini ada hadis ekonomi konvensional dengan bacaannya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila ar-riba wa mu'akilahu wa kita katibahu wa syahidiyah, yang artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut secara singkat mengabarkan prinsip sistem ekonomi Islam dan menekankan keadilan, kerelaan dan menghindari riba atau bunga, sedangkan ekonomi konvensional praktik riba menjadi salah satu komponen yang dilarang dalam Islam. Dan di sini kita sudah sampai penutup, yaitu bab 3 dari kesimpulannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan juga, sistem ekonomi Islam dan konvensional merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal landasan filosofis, tujuan serta cara menerapkannya. Sistem ekonomi Islam berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya adalah mencapai falak atau kesejahteraan di dunia dan akhirat, melalui pengelola pengasihan sumber daya secara efisien dan adil. Sistem ini menekankan aspek keadilan, kemitraan, kepemilikan terbatas, serta tanggung jawab individu dan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain juga, ekonomi konvensional ini berlandaskan pada paham kapitalisme dan liberalisme yang menjadikan kepentingan individu sebagai prioritas utama. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar yang bebas. Dalam sistem ini,
Hak kepemilikan individu sangat dihargai, dan peran pemerintah lebih bersifat minimal dengan penerapan sistem persaingan bebas dan memberikan mekanisme pasar bekerja secara alami. Meskipun kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, namun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keduanya menjadi sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut suatu negara atau masyarakat. Dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, kita dapat mencari solusi alternatif yang lebih baik menghadapi permasalahan ekonomi yang ada. Pada akhirnya, pemilihan sistem ekonomi yang tepat akan berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan ekonomi suatu negara atau masyarakat, baik dalam aspek pertumbuhan, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat secara luas. Baik, di sini saya sudah memberikan saran dan tata pusaka. Baik, sudah selesai dari presentasi dari saya. Mohon maaf kesalahan atau kata yang agak salah dikatakan, mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.